Saudara-saudara sekalian, marilah kita cermati refleksi kepemimpinan sosial hari ini dengan pendekatan surat Al-An'am ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ayat ini turun dalam konteks surat Al-An'am yang secara umum berbicara tentang tauhid, tanggung jawab manusia, serta konsekuensi moral dari pilihan hidup mereka. Surat ini termasuk surat Makkiyah, turun pada periode ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi perlawanan keras dari kelompok elit Quraisy. Masyarakat Mekah saat itu dikuasai oleh struktur sosial yang timpang, di mana kekuatan ekonomi masih terkonsentrasi pada segelintir orang. Praktik riba merajalela, perbudakan menjadi hal biasa, dan kaum yang lemah tidak memiliki perlindungan. Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menggambarkan hubungan antara manusia dan setan. Bagaimana sebagian manusia menjadikan setan sebagai sekutu, mengikuti hawa nafsu, dan membangun jaringan kezaliman yang saling menopang. Lalu pada ayat ini Allah menegaskan sebuah hukum sosial, yaitu orang-orang zalim bisa dipimpin oleh orang-orang zalim lainnya sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri. Para mufassir menjelaskan bahwa makna nuwali di sini adalah Allah menyerahkan atau menjadikan sebagian mereka berkuasa atas yang lain. Artinya, ketika suatu masyarakat membiarkan kezaliman tumbuh, ketika nilai keadilan ditinggalkan, maka kepemimpinan yang muncul dari sistem tersebut akan mencerminkan kondisi moral kolektif di lingkungan itu. Ini bukan sekedar hukum individual, melainkan sunatullah adalah hukum sosial ilahi yang bekerja dalam sejarah. Kepemimpinan adalah produk ekosistem nilai. Jika ekosistemnya rusak, maka buah yang lahir pun berpotensi rusak. Hikmah terbesar dari ayat ini adalah kesadaran bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab moral terhadap kualitas kepemimpinan yang lahir di tengah-tengah mereka. Seringkali kita melihat kepemimpinan semata-mata sebagai persoalan figur. Siapa yang berkuasa? Siapa yang salah? Siapa yang harus disalahkan? Namun ayat ini mengajak kita melihat lebih dalam. Apa budaya yang sedang hidup di tengah masyarakat sekarang? Apakah kejujuran masih dihargai? Apakah amanah tetap dijaga? Apakah kezaliman benar-benar ditolak atau justru menjadi sesuatu yang ditoleransikan? Jika kebohongan masih dianggap kebiasaan, jika suap atau pungli masih dianggap wajar, jika pelanggaran-pelanggaran kecil tetap dibiarkan, maka secara perlahan-lahan nilai kolektif masyarakat akan berubah. Dalam kondisi seperti itu, munculnya kepemimpinan yang tidak adil bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rantai sebab akibat sosial yang tercipta. Ayat ini juga mengandung peringatan bahwa kezaliman itu lahir dari proses yang sistemik. Kezaliman tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi bisa menjadi budaya bersama. Dan ketika budaya itu telah mapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang-orang yang memiliki karakter serupa saling menguasai dan saling memperkuat dalam lingkaran yang sama. Namun penting dipahami, ayat ini tidak mengajarkan sikap pasrah atau fatalisme. Islam tidak mengajarkan untuk menyerah pada keadaan. Justru ayat ini harus dibaca bersama ayat lain seperti surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya, perubahan sosial dimulai dari perubahan internal. Jika masyarakat memperbaiki tatanan nilai, memperkuat integritas, menolak kezaliman dalam bentuk sekecil apapun, maka ekosistem baru akan terbentuk. Dan dari ekosistem itulah lahir kepemimpinan yang lebih adil. Relevansinya dengan konteks sosial hari ini sangat kuat. Di banyak tempat, termasuk dalam dinamika politik modern hari ini.
Kita sering menyaksikan paradoks bagaimana rakyat menginginkan pemimpin yang bersih dan adil. Tetapi dalam praktik di lingkungan masyarakat sehari-hari masih ada kompromi terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil, baik itu dalam bidang ekonomi, birokrasi, maupun sosial budaya. Padahal kepemimpinan bukan hanya soal satu orang di atas, tetapi refleksi dari nilai kolektif yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat berani menolak politik uang, masyarakat mau menegakkan etika, dan mereka mau menghargai kompetensi serta integritas, maka sistem akan terdorong melahirkan pemimpin yang lebih baik. Quran Surat Al-An'am ayat 129 mengajarkan bahwa sejarah tidak berjalan secara acak. Ada hukum moral yang bekerja di balik dinamika kekuasaan. Kezaliman kolektif akan melahirkan kepemimpinan yang zalim. Demikian pula sebaliknya. Kebaikan kolektif akan membuka jalan bagi kepemimpinan yang membawa rahmat dan berkah. Maka pesan ayat ini adalah refleksi dan tanggung jawab bagi kita semua. Jangan hanya bertanya, mengapa pemimpin yang kita peroleh sekarang seperti ini? Tetapi juga harus bertanya, budaya apa yang sedang hidup dan kita pelihara di masyarakat sekarang. Karena pada akhirnya, kepemimpinan itu adalah cermin, dan cermin itu akan memantulkan wajah moral masyarakat kita hari ini. Semoga ayat ini menjadi bahan muhasabah bagi kita semua, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk membangun perubahan dari dalam diri, keluarga, dan lingkungan kita. Karena dari sanalah perubahan besar akan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.